Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita hari ini bisa mengikuti pelajaran ya untuk materi yang hari ini. Mungkin kita sebelumnya Ibu mau ngecek kehadiran kalian, kebersihan kalian, baju, seragam, ada yang kurang lengkap? Lengkap semuanya. Untuk ketua kelas silahkan untuk berdoa, pimpin doa ya. Terima kasih untuk ketua kelas Sarah. Mungkin Ibu absen terlebih dahulu. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, Afika Sabi. Oke, Aliza. Oke, Arsika. Iya. Asifa. Oke, Aulia. Iya. Auri. Oke, Dian. Oke, Dika, Indah. Sakit. Semoga Dika Indah bisa sembuh. Kita doakan hari Jumat besok bisa masuk kembali. Cerita. Oke. Julita. Oke. Karenina. Iya. Esa. Oke. Muhammad Fatih. Oh ya. Oke. Mutiara. Ya. Nur Khalifah. Oke. Nurul. Oke. Fidal. Ya. Raden. Rena. Oke. Rifki. Oke. Rizka. Ya. Siti Latifah. Ya. Winnie. Oke. Zevanya. Oke. Zulfaida. Oke. Rifki udah. Oke. Terima kasih. Kalian udah masuk semua hari ini. Dan kita doakan untuk kita semoga sembuh ya. Amin. Jadi untuk biar kalian semangat ya, karena di sini kita membahas mengenai virus dan paranoia. Oke, itu untuk contoh virus ya, itu yang bentuknya bulat, yaitu virus COVID-19. Ini baru satu contoh virus. Jadi untuk lebih biar kalian bersemangat dalam belajar, marilah kita menyanyikan lagu untuk pelajaran hari ini. Karena kalian kan kemarin pada tahun 2019 kalian mengalami yang namanya pandemi COVID. Ya, apa itu pandemi? Ada yang tahu? Pandemi? Oke. Pandemi itu adalah wabah penyakit. Ada belajar ya tentang muda baca. Silakan. Cepat. Ya, lebih semangat kayaknya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan. Untuk hari ini tujuannya yaitu menganalisis peranan baik itu yang menguntungkan maupun merugikan virus dengan metode PBL, yaitu problem based learning. Kita harus bisa menyelesaikan masalah dengan cara diskusi. Itu hari ini. Kita lihat tayangan video, kalian perhatikan apa saja yang ada pada video yang Ibu putar tentang virus ya, wabah virus, dan kalian tiap kelompok silakan untuk
suatu pertanyaan ya. Jadi satu kelompok, satu pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu kita selesaikan. Kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan buanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar tutup. Mulai tahun 2020, Pejabat Kesehatan Cina menemukan penyebabnya sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana. Keluarkan apa? Suatu pertanyaan satu aja per kelompok. Setiap kelompok satu pertanyaan. Oke? Sedangkan untuk cara kerja lembar peserta didik, ya, silakan kalian buka terlebih dahulu. Peserta didik, di situ kalian tulis untuk nama anggotanya, yaitu sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, karena di sini sudah dibagi per kelompok. Ada 5 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi atau makhluk hidup, ya. Yang kedua, apa persamaan antara virus dan bakteriofag untuk kelompok 2? Kelompok 3, apa ciri-ciri virus COVID-19? Oke. Yang keempat, bagaimana cara pencegahan virus COVID-19? Untuk kelompok 5, pertanyaannya apa peranan virus bagi manusia? Oke, silakan kalian kerjakan per kelompok untuk masing-masing permasalahan yang dikemukakan setiap kelompok. Kelompok 5, ini gimana? Oh ya, kita tuh virusnya dulu dikerjakan dulu, ya, secara umumnya dulu ya, kan karena tadi tayangannya virus kok. Oke. Ya, baru ke permasalahan yang 1 sampai 5, ya sayang ya. Iya. Oke. Jadi satu siswa kerjakan satu permasalahan. Ya, tadi oh iya, sesuai dengan permasalahan yang kalian tanyakan. Jadi kan kelompok 5 berarti peranan dari virusnya. Ya. Jadi satu siswa kerjakan satu permasalahan. Ya, semuanya 5 permasalahan tadi ya. Ya, peranan kan ada yang ya.
cuma satu doang yang membutuhkan uang, harus dua-duanya. Ya kan untuk tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang virus COVID-19. Perkenalkan, nama saya Karenina Leonoriadi. Saya Afika Sari. Saya Muhammad Hadi. Saya Nauli Jendira. Saya Bilal Jenduridur. Di sini kami akan mempresentasikan gambar LKPD. Oke. Peranan virus ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. A. Membuat antibodi. B. Menemukan bakteri. C. Memproduksi vaksin. D. Membantu meningkatkan kualitas makanan. E. Membantu memperbaiki nilai gizi makanan. F. Juga dapat menggunakan untuk pembuatan rekayasa genetika. Peranan yang merugikan pada tumbuhan jauh yang menggulung, penyakit yang Sanitizer-nya ada pertanyaan nih dari kelompok 3. Sanitizer-nya dipakai berapa kali? Mungkin kalau misalkan habis berpergian dari luar, kan di luar tuh pasti banyak ya udara-udara yang lewat, dan juga penyebaran virus COVID juga kan melalui udara salah satunya. Terus juga kalau misalkan kita dari luar, pasti kita kontak bicara dengan seseorang. Virus COVID juga bisa disebarkan melalui kontak tangan atau tubuh ataupun pembicaraan. Nah, setiap habis dari keluar ataupun setiap habis berbicara dengan orang lain, setiap habis melakukan kegiatan, itu diwajibkan untuk memakai hand sanitizer guna mengurangi penyebaran virus COVID-19. Dan selanjutnya. Oke? Untuk kesimpulannya, tidak semua virus merugikan, tapi ada juga virus yang menguntungkan. Dan virus COVID-19 termasuk virus yang merugikan. Untuk daftar pusaka info yang kami ambil tentang virus, kami ambil dari laman web Dokter. Tentang rumusan masalah kami ambil dari halaman web Kementerian juga. Peranan virusnya kami ambil dari halaman web Kemdikbud. Pencegahan dan pengobatan virus kami ambil dari laman web Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang virus corona. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raden Adi Sarah Putrasari. Izin melibat kemana putri, SK Pundira Kayan Polisi, saya Nurul Sabira Putri. Kemudian coronavirus atau disebut juga COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas dan sifat yang berbeda, namun juga memiliki beberapa persamaan. Bakteriophag adalah virus yang menginfeksi atau menyerang bakteri, sedangkan virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan seperti penyakit flu biasa. Bakteriophag memiliki struktur yang tradisi terdiri dari bagian leher, kepala, dan ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang masalah kami, yaitu virus termasuk benda mati atau menurun tubuh. Sebelumnya, kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Jemaya Kusina Pandaitan. Bersama saya
menjelaskan kenapa virus bisa dikatakan benda mati dan kenapa virus bisa dikatakan hidup. Nah, cara virus bereproduksi sehingga bisa dikatakan makhluk hidup itu seperti apa? Izin menjawab ya dari kelompok 4. Jadi virus dikatakan benda hidup. Benda hidup itu dia tinggal di salinan sama manusia, terus dia mulai bertahan hidup dan juga mereplika atau memperbanyak diri itu apa? Kalau benda mati, Kalau benda mati itu misalkan virus itu kan hidupnya cuma pas tinggal di salinan. Jadi misalkan dia jatuh ya, ke benda mati juga, dia tuh nggak hidup. Jadi itu dia mati kalau begitu aja. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Oke, berarti di sini sesuai dengan kelompok 4 tadi bertanya bahwa virus itu makhluk hidup atau benda mati. Dia bisa dikatakan hidup apabila dia menempel di sel inangnya. Tapi kalau dia tidak menempel berarti dikatakan benda mati, dia nggak akan bisa hidup lagi karena dia hidupnya utuh dengan inangnya yang ditempeli virus tersebut. Ya, paham? Ya, oke. Untuk Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teomotik dengan hasil rumah bulan. Yang kedua memilikinya lebar rata-rata kapital 125 mm dengan struktur yang khas berupa angkut dan tampilan seperti paku. Yang ketiga, hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja. Yang keempat, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler. Yang kelima, berukuran lebih kecil dari bakteri. Yang keenam, bentuknya bervariasi. Yang ketujuh, dapat dikristalkan. dari permasalahan dari kelompok 3, apa itu ciri-ciri virus COVID-19? Ayo, naik. Silakan berdiri. Kan ini rumusan masalah itu ciri-ciri virus ya. Dari segi kebanyakan ciri-ciri virus yang kalian sebutkan, apa gejala umum dari virus COVID-19 yang sering terjadi kepada manusia? Oke, pertama gejalanya itu seperti panas, demam, terus batuk, pilek, badan menggigil, derajat suhunya tinggi, ya. Biasanya berapa untuk suhu tubuh yang terkena COVID-19? 130 tuh udah mau tinggi banget. Oke. Untuk suhunya 39 itu udah tinggi ya. Untuk suhu yang terkena virus COVID, mungkin gitu ya. Jelas ya, pasti ya. Kita beri aplaus untuk kita. Ciri-ciri virus. Mungkin banyaknya seliuran dengar itu kadang-kadang ada yang positif COVID tapi tidak menunjukkan gejala dari yang kamu sebutkan tadi. Gimana jadi? Ya, oke. Jangan waktu COVID-19 rame, itu yang sakit biasa yang seperti batuk pilek itu udah termasuk di COVID-19 ini tuh. Jadi tuh ada yang pro sama kontra lainnya. Jadi tuh yang batuk sama pilek itu nggak masuk ke COVID-19 dan juga yang sakit biasa. Itu tuh didaftarinnya ke COVID-19 maksudnya. Jadi gini, untuk jawaban kelompok 3, untuk kelompok 1 ya, itu berarti semua yang terkena penyakit flu, influenza, batuk pilek, karena masanya kan pandemi, jadi dengan ciri yang ringan pun sudah dipastikan terkena COVID. Itu biar tidak ntar semakin menyebar, karena dari ciri-ciri yang ringan aja itu udah merupakan contoh dari yang termasuk. Sekian masing-masing dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terakhir. Walaupun terisi seperti
Apakah virus itu termasuk makhluk hidup atau benda mati? Apakah peranan virus bagi kehidupan manusia? A. Membuat antibiologi, melemahkan bakteri, memproduksi vaksin, membantu memperbaiki energi. Maka virus juga dapat digunakan untuk pembuatan rekayasa genetika, misalkan untuk terapi gen, membantu meningkatkan kualitas makanan, sehingga meningkatkan kualitas dan imun simulan makanan. Terapi gen juga dikenal sebagai transfer gen manusia. Tujuan gen untuk menyembuhkan cacat genetik sekaligus mengubah sumber penyakit. Peranan virus membuat antibodi, melemahkan bakteri, memproduksi peranan virus yang dibutuhkan untuk membuat virus Vaksin, ya. Nah, apa ada ciri khusus bakteri atau virus itu yang bisa dijadikan buat vaksin itu nggak? Ada nggak bakteri yang digunakan untuk vaksin? Bakteri apa di situ? Oke, bakteri apa yang untuk vaksin? Bakteri yang menguntungkan, contohnya apa? Ya, yang menguntungkan berarti kalau yang digunakan untuk vaksin berarti bakteri yang menguntungkan. Jadi bakteri apa yang menguntungkan? Mungkin dari kelompok lain bakteri yang menguntungkan, contohnya apa? Ayo kelompok 2. Kelompok 3, bakteri yang menguntungkan, silakan. Ya, oke, virus yang jawab. Kan ada juga ya virus yang bisa merugikan kepada pencernaan manusia. Nah, salah satu virus yang dapat mencegah kekebalan imun manusia dalam pencernaan tuh virus Lactobacillus. Itu tuh perannya dia menjaga membantu dalam pencernaan makanan dan produksi vitamin K di dalam tubuh. Jadi nggak semua bakteri ataupun nggak semua makanan tuh bisa dikonsumsi oleh pencernaan kita. Kalau misalkan nanti ada salah satu virus merugikan yang masuk ke pencernaan kita, sama si virus Lactobacillus ini tuh bisa dicegah dengan cara dibubarkan ataupun dimusnahkan gitu di dalam pencernaan kita. Oke, terima kasih. Lactobacillus salah satu bakteri yang menguntungkan, ya, untuk kelompok 1. Yang pertama, virus termasuk benda mati atau benda hidup. Kalau namanya benda itu pasti dia akan menempel karena virus tadi sifatnya butuh inang yang ditempelin. Oke? Sedangkan yang kedua, persamaan antara virus dan bakteri, ya, dengan persamaan yang berbeda baik itu pada bentuknya dan ciri-ciri dari macam-macam virus. Oke, yang ketiga, ciri-ciri virus kok. Oke, bagaimana dengan ciri-ciri virusnya? Kelompok 3, ciri-ciri vitamin, menjaga jarak. Itu bagaimana cara pencegahan virus. Sedangkan yang kelima, peranan. Berarti peranannya ada dua, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau yang menguntungkan berarti yang digunakan untuk vaksin, ya, untuk mencegah virus tadi tidak menyebar. Jadi yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan yang merugikan bisa pada tumbuhan, bisa pada hewan, bisa pada manusia. Ya, itu kesimpulan hari ini. Ada evaluasi dari Ibu, silakan dikerjakan. Ada 5 soal sesuai dengan virus peranannya hari ini di grup WA grup, ya. Ntar silakan dikerjakan, ya. Jadi untuk mengetahui sejauh mana kalian paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ada 5 soal, moga-moga betul semua, ya. Awas kalau sampai jelek, berarti kalian ada yang tidak memperhatikan, belum memahami apa itu virus, ya. Oke, mungkin itu aja dari Ibu untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan